Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, sore ini saya akan coba bahas kasus Jalan Cagak Subang. Tapi seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan selalu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amin dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya akan coba membahas saksi lagi ya. Saksi siapa? Yaitu saksi Yoris. Loh, Bang Pret kenapa nggak bosen-bosen? Enggak lah, baru berapa kali kan. Selama ini kan kita tidak pernah membahas Kang Yoris. Ya kan? Kebetulan aja di sini kan ada hal yang memang berita yang ya diinformasikan lah seperti itu. Karena Kang Yoris kan menyampaikan di status WA-nya ya. Dan ini juga kan sudah dibahas juga oleh Bang Jack dan juga oleh Kang Heri ya. Nah, apa namanya? Masalah Kang Yoris ya, masalah Kang Yoris. Baik. Ada pertanyaan kepada saya, baik itu di WA ataupun yang langsung telepon kepada saya lewat WA. Pertanyaannya, Bang Pret, bagaimana jikalau Kang Yoris keluar dari PH-nya Rohman Hidayat? Kemudian ada juga yang bertanya, Bang Freddy, gimana kalau misalkan Kang Yoris berpindah ke PH kepada Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, kepada Ates Lopon? Ya, itu. Kemudian ada lagi, Bang Freddy, gimana kalau misalkan nanti pindah, apakah ini bukan suatu strategi dari Kang Yoris? Nah, ini udah mulai underestimate pertanyaannya. Bang Freddy, gimana kalau misalkan ini adalah merupakan permainan daripada kubu mereka? Waduh, itu juga sama underestimate ya. Jadi banyak pertanyaan ke saya lewat WA, terutama ya. Nah, juga lewat beberapa ada netizen yang komentar di komentar saya. Begini, kalau menanggapi bagaimana itu, pertama adalah itu pun pernah disampaikan oleh di salah satu channel juga di komunitas ya, masalah apakah Yoris akan berpindah PH seperti itu. Nah, tentu kalau saya sebelum menjawab panjang lebar adalah saya akan menjawabnya begini. Ada yang disampaikan tadi di awal tadi ya, di postingan pertama itu adalah bahwa saya kalau gini sekarang saya netral lagi aja, akan netral kan. Nah, justru saya coba akan membahas yang itunya sekarang, bahwa disampaikan di situ bahwa akan netral katanya. Nah, di postingan itu ada kata-kata netral itu, sebenarnya itu juga bisa jadi sebagai jawaban dari ini, mungkin ya. Mungkin bisa jadi sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan. Kenapa? Karena di sana ada kata-kata netral. Nah, tetapi kita belum tahu nih kata-kata netral yang disampaikan oleh Yoris di status WA itu apa, ya? Apakah netral itu berhubungan dengan masalah pendampingan hukum, ataukah netral itu dalam hal yang lain, misalkan Kang Yoris misalkan di sana punya grup, kemudian lepas dari grup itu bisa saja kan. Nah, kita makanya tidak tahu nih kata-kata netral yang disampaikan oleh Kang Yoris di status WA-nya. Ini andaikan, kita bicara andaikan nih ya, kita bicara andaikan. Kan gini, pertanyaan tadi gitu ya. Apakah kata-kata netral yang disampaikan oleh Kang Yoris itu adalah berhubungan dengan pendampingan hukum, ataukah bukan itu masalah, tapi mungkin di masalah di grup yang lain misalkan ya. Mau netral aja, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Nah, itu kan. Tapi sekarang andaikan misalkan netral itu misalkan berkaitan dengan pendampingan hukum misalkan ya, ini sekali lagi misalkan. Ya pastinya kalau misalkan Yoris mau netral ya, tidak kesana kesini, berarti kan netral itu kan tidak kemana-mana, dia berada di tengah, gitu kan. Nah, berarti kan kalau gitu harus lepas dari kuasa hukum dong, yang sekarang ini dengan
kuasa hukumnya PH-nya Pak Rohman Hidayat kan. Ya tentunya itu kan. Kalau misalkan Yoris mau netral, kalau misalkan ini mengenai masalah pendampingan hukum, tentunya ya harus perizinan dari PH-nya Pak Rohman. Tapi kan sampai saat ini di media belum ada bahwa keterangan resmi dari Kang Yoris masalah mau lepas dari pendampingan hukum. Jadi berarti sampai sekarang ini belum bisa ditentukan apakah ini netral, ini masalah pendampingan hukum ataukah hal yang lain, kan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan tadi kembali, kalau misalkan iya netral dan tidak ke sana ke sini, berarti udah jelas bahwa menjawab pertanyaan tadi rekan-rekan yang menanyakan kepada saya masalah beberapa hal yang tadi ya. Berarti Kang Yoris mau netral, tidak kemana-mana seperti itu kan. Ada yang bilang, wah Bang Freddy ini merupakan strategi, merupakan langkah ya punya underestimate lah seperti itu. Kalau saya sih begini menanggapinya. Apapun itu ya, kalau mau strategi lah mengatur apa, kalau saya sih gini, saya tidak pernah berpikiran jauh ya. Saya tidak pernah berpikiran jauh. Kenapa? Karena begini, kalaupun misalkan kalau ia mengatur strategi dan lain sebagainya, ya monggo-monggo saja, tidak ada masalah sebenarnya sih. Kenapa? Karena kan kalau hal-hal yang berkaitan dengan niat seseorang dengan niat jelek, ya, kalau seseorang itu punya niat jelek untuk melakukan suatu hal, ya, let's see aja, terus aja, ikutin aja, ya. Kalau main layangan itu diulur saja gitu loh. Kalau memang niatnya begitu ya, sekali lagi kalau memang, jadi tidak perlu kita lawan, kita tidak perlu tolak, tidak perlu kita apatis, ya jalan aja mengalir saja. Kenapa? Karena sekali lagi kalau orang yang memang niatnya jelek, suatu saat akan ketahuan. Kenapa? Karena kalau orang niatnya jelek, dia akan berpikir ekstra. Di pikirannya ya dan di hatinya dia akan berpikiran ekstra dibanding kalau dia berjalan secara normal apa adanya. Karena kalau misalkan tadi kalau berpikiran jelek, terus tiap detik, tiap waktu dia akan berpikir terus. Jadi si otak ini diolah terus gitu ya. Bekerja terus otaknya sehingga yang namanya mesin, kalau mesin itu kalau terus bekerja terus tanpa berhenti, tanpa istirahat, kan akan rusak juga nanti mesinnya. Sama juga kalau misalkan pikiran kita sudah dihantui oleh pikiran jelek, ya, maka kan ini akan bekerja terus kan. Kalau misalnya tadi strategi apalagi kan gitu ya, maka akan berpikiran jelek nantinya. Nah kalau berpikiran jelek terus, suatu saat akan ada lelahnya, Kalau sudah lelah kan capek, ya kan. Kalau capek nanti jadi lupa. Kalau lupa juga nanti bakal ketahuan. Nah, jadi maksudnya begitu. Jadi kalau saya menanggapinya daripada apa yang disampaikan bahwa begini-begini, nggak usah dipikirin. Ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Kang Yoris mau pindah, misalkan ya, pindah PH ke ATS Lopom lagi, kalau misalkan nanyanya ke saya, kalau saya pilih jawab, ya monggo-monggo saja, no problem, bagus lah gitu kan. Tidak ada masalah. Kita nanggapinya santai-santai saja, tidak tidak terlalu gimana gitu ya. Dan juga tidak menolak juga, tidak apatis juga, monggo-monggo saja. Jadi lempeng aja gitu loh. Datar lah. Fine-fine aja, tidak ada masalah seperti itu. Ya kan? Ya nggak tahu kalau misalkan pertanyaan itu disampaikannya kepada ATS Lopom ya, atau ke Kang Heri atau ke yang lain, mungkin beda ya, mungkin juga bisa sama ya. Seperti itu. Jadi kalau nanyanya ke saya pribadi ya jawabannya itu, kalau saya sih nggak usah terlalu banyak dipikirkan ya. Artinya bahwa mau itu memang pindah PH, mau itu netral, mau itu nggak ada masalah. Mau misalkan bikin strategi juga nggak ada masalah. Fine-fine saja seperti itu. Jadi ya itulah jawaban dari saya mengenai masalah ada yang bertanya kepada saya. Dan apakah yang disampaikan oleh Yoris ada kata-kata netral itu, mau netral berjerat di tengah, nggak ke kiri nggak ke kanan ya. Kita tunggu nanti jawabannya dari Kang Yoris, mudah-mudahan ada info ya. Karena selama ini saya belum berkomunikasi dengan Kang Yoris. Nggak tahu kalau ke yang lain ya, apakah berkomunikasi atau tidak, saya tidak tahu. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.